Selamat datang dalam penjelasan mengenai kepastian hukum dan masa depan persaudaraan Setia Hati Terate. Melalui materi ini, kita akan mengulas resolusi final sengketa organisasi menuju visi Guyup Rukun 2026 demi menjaga marwah persaudaraan kita. Sejarah mencatat transisi besar PSHT dari perguruan tradisional menjadi entitas modern berbadan hukum. Namun perbedaan penafsiran AD/ART pasca Parluh 2016 memicu dualisme kepemimpinan antara Dr. Insinyur Muhammad Taufik dan Dr. Andes Raden Murdjoko HW. Memasuki tahun 2025 dan 2026, pemerintah memberikan kepastian final. Melalui SK Menkumham tahun 2025, negara secara tegas memulihkan status Mas Taufik sebagai pemimpin sah. Hal ini diperkuat dengan pengakuan resmi dari PB IPSI pada April 2026. Legitimasi PSHT bersandar pada dua pilar utama, legalitas negara melalui Kemenkumham untuk perlindungan aset, dan legalitas olahraga melalui PB IPSI untuk akses atlet ke kompetisi resmi. Tanpa kedua pilar ini, organisasi tidak dapat berjalan secara legal maupun mencetak prestasi. Keadilan tertinggi diraih melalui proses hukum yang panjang. Titik balik terjadi pada Mei 2022, di mana putusan PK Mahkamah Agung nomor 68 mengabulkan permohonan Mas Taufik. Ini adalah kemenangan inkrah yang menyatakan SK AHU 2019 tetap sah dan berlaku. Penting untuk memahami bahwa badan hukum adalah jantung organisasi yang disahkan Kemenkumham. Sementara itu, merek kelas 41 hanyalah izin komersial jasa hiburan dan bukan penentu sah atau tidaknya sebuah organisasi massa. Saat ini, pendaftaran merek atas nama pribadi melanggar prinsip organisasi. PSHT di bawah Mas Taufik menegaskan bahwa merek adalah kekayaan komunal, bukan milik individu. Upaya hukum sedang berjalan untuk mengembalikan aset ini menjadi milik kolektif organisasi. Perlindungan atribut fisik, buku pedoman hingga hak cipta senam dan jurus kini terdaftar atas nama PSHT bukan individu. Oleh karena itu, seluruh warga di bawah kepemimpinan Mas Taufik 100% legal dalam mengenakan seragam dan logo organisasi. Mengapa harus satu badan hukum? Untuk menjaga PSHT sebagai single entity dan menghindari perampasan aset. Menjadi perkumpulan berbadan hukum modern memberikan kapasitas legal untuk bekerja sama dengan pemerintah, serta perlindungan penuh terhadap aset kolektif seperti tanah padepokan. Legitimasi ini membawa dampak nyata. Atlet PSHT mendapatkan jaminan penuh untuk bertanding di ajang resmi IPSI tanpa hambatan dualisme. Selain itu, kemandirian ekonomi dibangun melalui Koperasi Teratai Jaya Sejahtera, yang mengelola produksi baju sakral untuk kesejahteraan anggota. Sejak 2016 hingga 2026, arus dukungan dari akar rumput terus mengalir. Pasca putusan hukum final, mayoritas pengurus cabang kini bersatu menyerahkan dokumen kepengurusan kepada pemerintah daerah sebagai satu-satunya organisasi yang sah. Menuju parapatan luhur September 2026, kita membawa semangat rekonsiliasi. Berbekal hak eksklusif penggunaan fasilitas Padepokan Agung Madiun, Parluh ini akan menjadi wadah guyup rukun untuk mempersatukan kembali seluruh elemen PSHT di bawah payung hukum yang sah. Mari kembali fokus pada esensi ajaran kita, mendidik manusia agar berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. PSHT 1, PSHT Jaya.